Bab 1616. Dikejar dan dihadang. Sebelum Eric Kin menghilang tiba-tiba, dia dan Peli Wu khawatir Eric Kin akan berada dalam bahaya. Mereka tentu sangat khawatir. Tapi sekarang tampaknya hidup Eric Kin jauh lebih baik daripada mereka. Eric Kin, tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, tingkat kultivasimu telah meningkat. Melihat Eric Kin memancarkan kultivasi fase transendensi, Fendi Kin juga sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa hari, kultivasinya telah melintasi beberapa tingkat. Eric Kin pun tersenyum, menarik Nanoren dan mendarat di atas kapal terbang dengan tepat. Sangat beruntung, bertemu jodoh peri. Eric Kin tidak banyak menjelaskan, tetapi ketika dia melihat noda darah di baju Fendi Kin, dia mengerutkan kening. Kakak kedua, apakah kamu terluka? Bukan masalah besar. Aku hampir ditangkap oleh Blacky Jiang sebelumnya, jadi sedikit terluka. Aku baik-baik saja, tapi Peli Wu terluka lebih parah, ia juga belum sadar. Ada pula yang lain, tolong kamu periksa. Fendi Kin menggelengkan kepalanya. Saat ini, di kapal abadi, tidak hanya ada Fendi Kin dan Peli Wu, tetapi ada pula puluhan kultivator asing. Eric Kin terlebih dulu datang ke Peli Wu dan memeriksanya. Meskipun Peli Wu tampak dalam keadaan koma, tapi itu hanya karena lelah yang berlebihan. Setelah menghela napas, ia mengeluarkan pil dewa dan memberikannya padanya. Kemudian Eric Kin berdiri dan melihat sekeliling, dan menemukan ada beberapa yang aneh. Kapal abadi ini ada pertapa abadi dan juga beberapa kultivasi iblis. Tingkat kultivasi mereka juga berbeda, yang terlemah hanya tahap awal fase transendensi, dan yang terkuat ada di peringkat 8. Namun, aura orang-orang ini juga agak tidak merata. Beberapa orang masih menderita luka-luka, terlihat seperti telah mengalami malapetaka. Sebelumnya, dia mengira ini adalah teman dari kakak kedua, tetapi melihat gabungan orang-orang ini agak aneh. Sepertinya kakak kedua menampung mereka dari beberapa tempat dan menyatukannya di sini. Teman seiman, kami telah banyak mendengar tentangmu. Melihat Eric Kin, orang-orang ini semua tersenyum dan menyapanya dengan tergesa-gesa dan sopan, seolah-olah mereka sedikit segan pada Eric Kin dan Fendi Kin. Kakak kedua, siapa orang-orang ini? Eric Kin memandang Fendi Kin. Ini penumpang kapalku. Fendi Kin berkata dengan senyum pahit, "Kuselamatkan saat bertemu di jalan." Penumpang kapal. Mulut Eric Kin berkedut beberapa kali dan melirik Nanoren. Bukankah Nanoren mengatakan bahwa kakak kedua dikejar oleh orang-orang seperti Blacky Jiang dan aliansi bayangan? Bukankah mereka sedang kabur dengan tergesa-gesa, sampai membuat dirinya sedikit khawatir, lalu bagaimana dia malah masih sempat menampung penumpang kapal dari luar? Teman seiman, aku tidak berbohong. Yang aku lihat, teman seiman ini sedang diburu. Nanoren menciutkan lehernya dan menjelaskan dengan cepat. Sebenarnya, apa yang dia katakan itu benar. Blacky Jiang mengejar kita sebelumnya. Anak itu sudah gila. Dia memburu kultivator di mana-mana, dan aku juga dikejar olehnya beberapa kali. Fendi Kin melanjutkan. Tapi aku punya kapal abadi yang cukup cepat. Bahkan jika dia bergabung dengan aliansi bayangan dan yang lainnya, mereka beberapa kali tidak berhasil mengejarku. Di sepanjang jalan, aku melihat bahwa dia memburu kultivator lain, jadi aku selamatkan mereka semua. Di satu sisi, aku jijik padanya, dan di sisi lain, aku tidak ingin dia terus meningkatkan kitab sihir hitam pembunuhan. Kakak kedua juga bisa melihatnya, kata Eric Kin. Iya, semakin banyak orang yang terbunuh oleh kitab sihir hitam, semakin kuat Blacky Jiang. Jadi selama bisa diselamatkan, maka kita selamatkan, itu juga untuk kebaikan bersama, kata Fendi Kin. Selain itu, tentu ada sedikit keuntungan yang didapatkan. Eric Kin tersenyum ringan. Belakangan ini, dia juga tahu banyak tentang kepribadian Fendi Kin.
Menurut pendapat orang luar, dia tentu adalah seorang yang tidak akan bertindak kalau tidak ada keuntungan. Hehe, aku tidak bisa menyembunyikannya dari adik keempatku ini. Kapal abadiku tentu butuh penggerak. Karena berada di kapal yang sama, tentu sedikit berbagi sebagai biaya menumpang terdengar sangat wajar, kata Vendikin tanpa menyembunyikan. Kakak kedua, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Erikin. Tentu saja mencari kesempatan untuk membunuh Bliki Jiang. Aku lihat lapangan pembunuhan ini tidak mudah. Apalagi ada kitab sihir hitam, tentu tidak ada gunanya melarikan diri. Vendikin berkata serius. Ini juga hasil diskusi antara aku dan yang lain di kapal beberapa hari ini. Sejak medan perang ini dibuka, kami belum menemukan cara dan kapan ini akan berakhir. Kitab sihir hitam pembunuhan itu tentu ada kaitannya dengan berakhirnya medan perang ini. Erikin juga mengangguk, pendapatnya sama dengan kakak kedua. Awalnya, jika kamu tidak kembali, aku berencana untuk mencari kesempatan untuk pergi berhadapan dengan Bliki Jiang, kata Vendikin. Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Erikin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya ide. Vendikin tersenyum misterius, dan dengan satu tangan, dia mengeluarkan pedang kuno dengan segel jimat, namun, dia belum selesai bicara. Tiba-tiba udara di depan mereka berguncang, dan kemudian beberapa kultivator melesat keluar darinya. Tatapan orang yang mengepalai mereka penuh dengan kebencian, dan mengarahkan semua orang menuju kapal abadi. Vendikin, serahkan Erikin, dan kembalikan tempat penyembunyian barang dewaku, kami akan melepaskan nyawamu. Long Yue, ternyata orang ini masih hidup. Erikin juga sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Waktu itu, sambil memegang naga sisik merah, ia dan Long Yue terbang ke Sky Eater. Erikin awalnya mengira Long Yue pasti sudah mati. Tak disangka ia masih hidup. Sekarang malah ikut Bliki Jiang mengejar kakak kedua dan yang lainnya. Nyawa orang ini benar-benar hebat, dia tentu membenci kita karena mengelabuinya sebelum ini. Seperti hantu yang bergentayangan. Tapi tidak apa-apa, aku bisa menyingkirkannya. Vendikin juga mengutuk. Dia mengendalikan kapal terbang dan memutar. Long Yue dan yang lainnya terus mengejar di belakang. Tidak butuh waktu yang lama, udara di depan semua orang berguncang lagi. Penatua dari aliansi bayangan juga terbang bersama sekelompok bawahannya. Mata Erikin menyipit. Kalau geng iblis jade, itu karena memang bermusuhan dengan mereka, tetapi kalau aliansi bayangan, ini tentu akal-akalan mereka mencari alasan mengejar kakak kedua dan yang lainnya karena dirinya. Sialan, orang-orang ini membantunya berbuat jahat. Cepat atau lambat, mereka juga akan dibunuh oleh Bliki Jiang. Vendikin hanya bisa memutar lagi, tetapi setelah beberapa putaran, para kultivator geng iblis jade menyusul. Ratusan kultivator berkumpul, dan Reiki yang terkumpul seperti sekumpulan awan gelap. Segala macam ilmu sihir tidak berhenti digunakan dan Vendikin tidak sempat untuk mengobrol lagi, berkonsentrasi mengendalikan kapal abadi. Lapisan pelindung tipis muncul di depan kapal abadi, menangkal berbagai ilmu sihir yang terus membombardir mereka. Sekeliling kapal abadi penuh dengan ledakan dan semburan ilmu sihir. Beberapa berhasil menyerang kapal abadi, menyebabkan lapisan pelindung tipis itu bergetar dan melemah. Para kultivator di kapal abadi juga gugup, dan mereka siap untuk menyerang kapan saja. Ratusan kultivator bergumul, ini bukan lagi sekedar pertarungan antar sekte. Teman seiman, atau kalau tidak kita berhenti saja, dan bertarung dengan mereka. Kultivator fase distraksi peringkat 8 melihat kapal abadi hampir runtuh, ia tidak tahan untuk berdiam diri. Tidak bisa berhenti, jika kita memilih untuk bertarung dengan mereka, kita akan terjebak dalam jebakan lawan. Vendikin langsung menolak. Mereka tidak akan bertarung dengan kita,
mereka hanya akan menjebak kita, dan kemudian menunggu Blacky Jiang datang. Sampai saat itu, kita semua akan tamat. Tapi jika ini terus berlanjut, kita juga tidak bisa mengelak sama sekali. Nanoren melihat cahaya Reiki yang berkelap-kelip di langit lalu menggelengkan kepalanya. Vendikin sangat enggan untuk menghindar, tapi kalau terus terkena serangan ilmu sihir lagi, kapal abadi ini akan hancur. Vendikin tidak berbicara, kalau tidak bisa menghindar lagi dan kalau terjadi sesuatu pada kapal abadi, mereka akan segera terkejar. Dikelilingi oleh ratusan kultivator saat itu, mau tidak mau, mereka hanya bisa bertarung sampai akhir. Bersambung.